Berbagi itu satu, jangan menunggu kaya. Yang kedua, jangan menunggu pintar. Yang ketiga, jangan pernah menunggu punya waktu. Memang secara hakiki itu bukan milik kita. Manusia itu ketika ibaratnya keringat ya, kita diperas. Yang keluar itu bukan hanya asin air keringat, tetapi ternyata di sana itu ada kristal-kristal yang seseorang itu kadang-kadang tidak sadari. Saya ingin mengajak bahwa untuk berpikir bahwa seorang diri ternyata bisa gitu. Maka ciptakan petualangan versimu sendiri. Saya mengawali kegiatan Pogok itu sebetulnya tanpa sengaja. Tahun 2007 itu bisnis usaha mebel saya yang ekspor itu bukan hanya sedang turun tapi terjun bebas. Karena orientasi usaha kita di Solo, mebel itu ya katakanlah 95% untuk komoditas ekspor. Ibarat mobil itu saya bertumbuhan tuh saya berurutan di paling depan. Pada waktu itu saya berpikir ya bahwa kegiatan ekspor itu adalah usaha yang tidak ada matinya gitu loh. Begitu kuatnya uang itu. Jadi saya tidak pernah mempersiapkan diri untuk berpikir yang lain. Ya otomatis saya kaget ya bahwa saya tidak pernah membayangkan bahwa saya akan berada di suatu situasi yang berbalik dengan yang saya yakini itu. Orang kan mencari pelampiasan itu macam-macam. Ada yang minuman keras kah itu, ada yang larinya ke tanaman hias, binatang. Memang dari dulu saya memang sukanya berkunjung ke desa-desa. Jadi ketika 2007 perasaan yang muncul paling mudah untuk cari hiburan saya yang main ke desa. Saya mengenal Desa Pogok ini pertama kali tahun 93, kala itu saya diterjunkan sebagai mahasiswa KKN bersama suatu tim dari Fakultas Bahasa dan Sastra Inggris Universitas 11 Maret Surakarta. Desa Pogok jauhnya 105 kilo dari tempat saya tinggal di Solo, masuk dalam wilayah Wonogiri tapi ujung timur sekaligus ujung timur dari Provinsi Jawa Tengah. Jadi di Pogok ini kita kelihatan hijau seperti ini tuh hanya musim penghujan. Jadi kalau musim kemarau, tanahnya super kering, hanya tanaman tertentu yang hidup. Memang air di sini masalah yang besar. Desa ini hanya mengenal singkong, jagung, kacang ya. Menurut para warga desa itu juga nggak pernah bikin kaya gitu loh. Rupanya
efek dari krisis global itu juga sampai ke lereng-lereng gunung termasuk Desa Pokok. Pada waktu itu saya pura-pura gagah aja. Saya kepikiran secara spontanitas, saya bikinkan aja mereka pekerjaan di sini, di halaman rumah mereka sendiri. Saya berlaku layaknya seperti mas-mas KKN ya. Saya datang ke sini lengkap dengan jas alma mater. Sebetulnya awalnya hanya karena lebih untuk menahan dingin kalau malam kan. Jas itu malah akhirnya menjadi identitas. Karena di desa ini kan paling mudah yang sifat-sifatnya tuh formal, jadi mudah diterima kan. Saya itu mendapat pusaka dari orang tua itu Jumali Wahyono Perwito. Tapi itu hanya nama yang sifatnya formal. Saya lebih dikenal sebagai JJ Wahyono di dalam bisnis mebel ya. Dan saya mempunyai nama yang ketiga itu Mas Jiwo Pokok ya. Dan nama itu sebetulnya hanya dipakai di Desa Pokok. Ya satu grup. Satu grup, yang pilihannya sendiri pilih dewe-dewe. Ini yang bagus, ini yang bagus. Bagus. Pelan-pelan ya, pelan-pelan. Setelah itu dari bawah. Saya menciptakan konsep pemberdayaan masyarakat, tapi bertumbuh pada kemampuan diri secara mandiri dan berdikari, dan dengan sengaja pula untuk tidak menerima bantuan dari manapun. Konsep itu saya sebut sebagai the power of one. Program yang pertama kali saya lakukan di Desa Pokok ini sebagai mas-mas KKN ya, adalah pepayanisasi. Saya pernah bertemu dengan petani yang sukses di Boyolali, itu petani pepaya. Terus akhirnya ketika ada dulur Pokok yang minta pekerjaan, saya pikir orang di sini nanam aja pepaya yang seperti Boyolali yang baru kemarin itu saya temui. Pertama kali yang saya ajak untuk belajar pepaya itu hanya satu orang, Kang Rimo. Tetapi permasalahannya Kang Rimo itu hanya cukup lahannya untuk menanam 200. Kalau bagus, minim itu ya 2000. Dengan semakin banyak pohon yang ditanam, ketika buahnya berbuah bersama-sama, itu kan menjadikan orang itu lebih mudah mengenal dan lebih mudah menjual. Karena pepaya di sini kan dianggap sayur. Sayur itu nggak ada uangnya. Keadaan berbalik arah itu dimulai bulan ketiga, keempat ya. Salah satu petani Mbah Onjol ya, dia menanam 315-an lah. Akhirnya bisa menghasilkan uang 6 juta. Niat ingsun pokoke cara wong desa pokoke niat ingsun wong niki cara anu niku ibu kula mertua niku nggih kantos tangisan kula nandur pepaya yang dulu itu ya biasanya kan lokasi ini ditanduri jagung telo seperti itu. Biyen ki wong tuwek ki ora Jawa nek dituri kates ngono iki asil ki ya ora ngerti dek biyen. Kena wis ngerti nek dulure kates mutuasi ya wis kono lho piye. Sing ngono tok kuwi. Baru setelah itu pepaya diterima. Pepaya di sini sudah 6 kali kita coba, dari 6 tahun kan. Tapi juga hasilnya belum seperti yang kita harapkan. Kurang begitu berhasil, betul banyak yang pohon mati. Tapi jangan lupa, yang hidup jauh lebih banyak dan berbuah. Itu yang harus kita perhatikan.
Gak mungkin pepaya itu kita tinggalkan karena itu kan sejarah ya. Karena pepaya itu kan yang akhirnya menelurkan program-program berikutnya. Pada tahun 2007 kan kita memulai dengan pepayanisasi. 2 tahun berikutnya kita punya durianisasi. Kita melakukan evaluasi dalam bentuk apapun, walaupun bentuknya nggak formal ya, kita hanya omong-omongan aja. Ya untuk keberhasilan ya secara otomatis ya. Kabar saya Pak, nggih nderek bingah Pak. Langsung kemawon Pak nggih, pilih pertemuan yang biasanya pertemuan saya dengan warga desa itu saya adakan biasanya di masjid. Karena itu paling murah kan, masjid kan tuan rumahnya Gusti Allah nggak perlu ngasih wedang teh kan. Agar program ini berjalan baik sesuai harapan, kan banyak kendala di lapangan. Nah berhubung saya ini bukan pertanian dan saya tidak mempunyai latar belakang di situ, ya kita rembukan sama-sama. Mempunyai ide tentang vertigasi pepaya. Kebetulan mereka setuju bahwa kita harus berkorban. Saya ber9 orang, kita masing-masing patungan 1 juta, 1 juta. Berkorban sebagai contoh gitu. Pralolisasi itu adalah usaha menarik air dari dasar sungai Kuang sana, 4 km dari sini, dengan menyambung pipa-pipa pralon. Ternyata ada manfaatnya, terutama untuk kocor-kocor tanaman buah kita, dan pertumbuhannya yang begitu bagus. Akhirnya itu menjadi inspirasi warga sini. Dia ngambil air sendiri, urunan sendiri. Itu yang menyenangkan kan. Pada tahun 2007 kan kita memulai dengan pepayanisasi. 2 tahun berikutnya kita punya durianisasi. Durian yang kita tanam itu jenis durian introduksi montong namanya, atau si bantal emas. Karena durian montong saat ini paling digemari salah satunya dan mudah menjual. Ki apik-apik, Mbah. Nggih. Umur sing terakhir ki, Mbah? Terakhir umur 6 bulan. 6 bulan ya. Lebih ya 1,5 tahun. 1,5 tahun. Ini teman saya Mbah Naryo ini, pakarnya bibit durian di Karanganyar sini. Betul-betul ibaratnya bangkongnya dia tuh, sudah sangat pakar. Dia bekerja untuk perkebunan negara ya. Jadi kita ngangsu kawruh lah, belajar banyak bikin bibit itu dari Mbah Naryo ini. Sebetulnya warga Desa Pogok sudah mampu ya untuk bisa bikin bibit sendiri. Apalagi kita sudah diberi sertifikasi oleh BPSB. Tapi berhubung di Pogok itu nggak punya air, maka prestasi kita itu terpaksa kita lepas. Ibarat kita tuh udah punya SIM tapi nggak punya motor. Ya bibit saya angkat sendiri ya, saya angkut sendiri pakai mobil itu dari Karanganyar ke Pogok itu ya butuh waktu 6 jam. Bukan jaraknya yang jauh, tetapi kan beban yang berat, kemudian jalan yang berliku itu lama. Sebetulnya jarak Solo Pogok sendiri kalau lewat jalur bawah itu hanya 2,5 jam pakai motor.
Setelah melihat perkembangannya, justru durian ini yang bikin kegiatan Desa Pogok itu ya katakanlah sebagai andalan di desa. Walaupun usianya 2 tahun lebih muda, justru itu yang menjadi primadona. Belum. Panen tahun lalu ya, itu kan kita bisa menghasilkan durian seberat 9,2 kg satu biji. Bagi warga sini kan bikin heboh gitu kan, belum pernah ada durian yang seberat itu. Jadi warga berbondong-bondong ingin menanam dan sebagainya. Nah, ini tadi sesuai daftar. Pak Darman sudah mengambil 7, sudah betul? Sudah betul. Pak Salino sudah 3. Pak Diono 50 ya, jangan salah hitung ya, itu Pak Diono ya. Nggih, kepingin ngasilipun minta kathah ngoten, Pak. Nggih, sakmenika nggih dadi kathah tambahan pepaya kalih durian nika. Saya kepikiran saya ingin menjadikan Desa Pogok itu desa wisata. Tetapi orang mana mau datang ke Desa Pogok, desanya jelek, maaf saja. Tidak punya candi, tidak punya air terjun, sekedar pemandangan indah kan nggak ada. Tetapi saya pingin orang itu datang ke sini. Bagaimana caranya? Ya kita menciptakan candi, menciptakan air terjun. Wujudnya supaya orang datang, durian. Mau ngecek buah durian, terus mau ada pengenalan biar ke depan ada teman saya ini yang namanya Mas Agus ini, ke depan ingin saya jadikan regenerasi saya. Maksudnya bukan hanya saya, kita sama Mas Agus ini ke depan di antara yang tua-tua itu ya ada pengarahan gitu aja, nanti yang ngerja selanjutnya biar anak-anak muda gitu maksud saya. Mas, niki buah durian jenengan sekawan nggih? Nggih. Linjing, lek ampun tuwek sing ngepek kula. Nggih. Sing numbas kula ngaten. Nggih. Nah, ngaten teh? Nggih, mengke nek ampun suwek mengke kula kabari. Oh, nggih matur nuwun Mas. Sementara sing niki ngaten riye kula tak ngecek sanese ngoten nggih. Oh, nggih. Nggih nuwun. Janganlah kita hanya menjadi penonton. Sejelek apapun kita harus jadi pemain. Orang kalau jadi pemain kan setelah main walaupun kita capek lelah kan ada hasilnya. Iki kalau dirupiahkan, jadi saya semangat bagaimana di antara teman dan warga saya yang khususnya bisa bergabung dengan saya ini bisa ada kemajuan tambah daya hidupnya, terus kemandirian, terus di bidang ilmu ya pengetahuannya jangan sampai kurang gitu. Ketika seorang manusia itu merasa dibutuhkan, ada manfaatnya, itu betul-betul saya itu merasa menjadi manusia yang utuh gitu loh. Jadi pada waktu itu saya bikin perpustakaan. Awalnya itu saya bikinkan untuk musola kita. Dasar pemikiran saya, walaupun musola kita itu sederhana, tetapi ketika di dalamnya ada buku-buku, itu bisa mencerdaskan umatnya. Punya belalai. Apa itu? Ayo konco-konco maca buku. Ayo. Nah si guru ini, Mas, bukumu hilang toh, kayak nih aku tak kelolane gitu. Nah saya percaya guru, apalagi guru kan di bidang pendidikan, mengelola bukunya lebih baik. Akhirnya yang di masjid itu saya pindah ke sana. Setelah perpustakaan itu pindah di tempatnya guru, itu lebih teratur. Halo, Assalamualaikum. Halo.
itu, tapi guru kan dia mengajar biar kompak, guru bikin peraturan hanya boleh baca hari Minggu. Buku ilmu pengetahuan sosial. Ya, karena memang saya juga mendalami di desa ini kesadaran pendidikan orang tua masih kurang. Kemudian kalau ada semacam ini, mungkin orang tua sering melihat, anak-anak sering membaca, mungkin pengetahuan akan tambah, otomatis mempunyai dampak positif terhadap kesadaran pendidikan orang tua. Ada yang bertanya, Mas Jiwo apa punya tanah di sini, apa punya kebun di sini, punya kebun di sini? Tidak, saya kira saya tidak perlu punya tanah, tidak punya kebun di sini. Semuanya bersifat pemberdayaan, saya tidak ambil keuntungan apapun. Saya biasa tidur di tempat Mbah Rimo, ini posko. Seperti posko KKN beneran lah. Jadi saya terbiasa tidur di sini, kalau nggak di sini ya di masjid, kalau nggak di tempatnya Pak Jamal. Saya datang ke sini, tidur ke sini kan bukan hanya tidur kan. Sebelum tidur ngomong-ngomong bareng itu kan saya mempelajari karakter. Disitulah saya bisa menentukan, oh kira-kira si bapak ini tuh cocoknya diarahkan ke ide apa. Si bapak itu kira-kira ide apa. Justru saya peroleh justru saat seperti ini. Saya hanya berbuat itu dasarnya karena saya hanya berbekal, saya bisa melakukan gitu loh. Saya nggak cari amalan, cari membuat bekal ke surga. Saya bukan orang baik-baik. Memang kondisi mebel belum pulih seperti sedia kala. Sekarang bertahan. Ya, jadi saat ini untuk dikatakan pulih ke zaman sebelum krisis belum. Jadi saat ini hanya bertahan. Jadi kalau saat ini bertahan itu sudah prestasi yang bagus karena negara-negara tujuan ekspor kita juga mengalami krisis yang sama. Yang paling tidak kan saya juga sudah bersyukur bisa bertahan seperti ini. Yang bikin happy seperti itulah. Tidak harus maksimal seperti dulu, tapi saya bisa menikmati. Ya saya senang aja mempunyai dua dunia, di mana saya di satu sisi dunia usaha mebel, di sisi lain dunia pemberdayaan. Tapi terus terang saya lebih senang dikenal sebagai Mas Jiwo, sebagai mas-mas KKN Abadi. Ketika seorang manusia itu merasa dibutuhkan, ada manfaatnya, itu betul-betul saya itu merasa menjadi manusia yang utuh gitu loh. Ada yang mengatakan, oh Mas Jiwo itu menguatkan ekonominya warga Pogok ya gitu. Mungkin sekilas memang betul, tapi sebetulnya saya juga belajar banyak hal dari warga desa, khususnya dalam bertahan menghadapi krisis. Karena kenyataannya orang desa di pedesaan mereka lebih tahan terhadap krisis fluktuatif ekonomi yang nggak menentu, itu mereka lebih tahan. Karena orang desa itu hidup selaras dengan alam, jadi mereka lebih bertahan. Nah, hal itulah yang saya pelajari. Saya ini kan orang ekonomi, katakanlah kalau saya hidup normal hari ini, kita mendapatkan uang hari ini, kemudian uang itu kita dipotong, cut hari ini. Saya mau berjalan, mau hidup secara normal itu mau berapa bulan ke depan. Paling-paling hanya 1, 2, 3 bulan, 6 bulan saya udah kolap. Tapi kalau warga di pedesaan, hari ini sumber keuangannya dipotong, putus, mereka bertahannya jauh bertahun-tahun dari saya karena orang desa bisa
menyembelih ayam sendiri. Kalau dia pengen makan ayam, orang pengen sayur tinggal petik sendiri seperti ular kilan itu kan. Jadi adaptif orang desa dalam kehidupan ini yang saya pelajari. Ternyata mereka lebih kuat dari saya. Senang, kedamaian atau apapun itu ternyata asalnya bukan hanya dari uang.